أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan mulia ini kita kembali akan melanjutkan kajian dan pengajaran tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ini sudah yang ketiga insyaallah penjelasan tentang kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagian pertama penjelasan tentang kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada orang tua itu berdasarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an beserta beberapa penjelasan para ahli tafsirnya. Kemudian pada penjelasan yang kedua, kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua itu berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang terdapat di dalam beberapa hadis. Nah, insya Allah pada bahagian ini akan dibacakan tentang perilaku para kaum salaf, orang-orang terdahulu yang soleh, bagaimana sikap mereka kepada kedua orang tua mereka. Dibacakan di sini sebagai suatu bentuk pengajaran ibrah buat kita. Ya, barangkali dengan dibacakan kisah-kisah mereka ini akan menjadi motivasi buat kita, menjadi dorongan buat kita untuk mencontoh perilaku mereka, bagaimana sikap mereka kepada kedua orang tua mereka. Banyak sekali kisah teladan yang dapat kita ambil dari orang-orang terdahulu yang insya Allah akan dapat mendatangkan kebaikan untuk kita, baik di dunia ini atau kelak nanti di hari kiamat. Nah, kisah pertama yang paling masyhur, yang paling banyak diungkapkan, yang paling banyak dibacakan oleh para ulama, oleh para asatiz, oleh para kiai berkenaan dengan masalah berbakti kepada kedua orang tua ini adalah kisah mengenai Uwais Al-Qarni. Dan ini tercantum di dalam beberapa kitab. Bisa dilihat di dalam kitab misalnya Syiar A'lamun Nubala misalnya, atau juga ada di dalam kitab Hilyatul Auliya seperti ini misalnya. Nah, bisa dilihat di dalam juz yang kedua, halamannya sekitar halaman 83. Nah, ini bisa dijumpai kisah-kisah Uwais ini dalam kitab-kitab tersebut. Ini diriwayatkan oleh riwayat Muslim dan yang lain-lainnya. Baik, akan dibacakan di sini yang diambil dari hadis Muslim. Dari Asir bin Jabir bahwasanya penduduk Kufah pernah mengirim utusan kepada Umar radhiyallahu an. Di antara utusan itu ada seseorang yang dikenal dengan nama Uwais. Umar bertanya kepada mereka, apakah ada seseorang di sini yang berasal dari Qaraniyun? Maka orang tersebut datang kepadanya. Lalu Umar bertanya kepadanya atau berkata kepadanya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna rajulan ya'tikum minal Yaman
yuqalu lahu Uwais la yada'u bil Yaman ghairu ummin lahu qad kana bihi bayadun fada'allaha fa'adhabahu anhu illa maudi'ad dinar awi dirham faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Artinya, inna sesungguhnya rojulan ada seseorang laki, inna sesungguhnya rojulan ada seseorang laki-laki nanti minal Yaman dari Yaman, ya'tikum yang akan datang kepada kalian. Yuqalu lahu yang ia biasa dikenal dengan nama Uwais. Jadi orang itu namanya Uwais. Kemudian la yada, dia tidak pernah meninggalkan negeri Yaman. La yada'u bil Yaman, dia tidak pernah meninggalkan kota Yaman, negeri Yaman, melainkan karena ibunya. Ya, jadi dia tidak pernah beranjak dari kota Yaman, nggak pernah pergi kemana-mana. Itu ya karena ibunya yang sudah tua. Qad kana bihi, yang dahulu ia mempunyai bayat, penyakit kulit warna putih, ya pada lengannya. Kemudian fada'allahu, lalu dia berdoa, lalu dia memohon kepada Allah agar dihilangkan penyakitnya. Fa'adhabahu anhu, lalu Allah menghilangkan, Allah melenyapkan penyakit kulitnya itu. Illa maudi'ad dinar awi dirham, kecuali ya penyakit itu ya tersisa lingkaran sebesar uang dinar atau uang dirham. Jadi masih kelihatan warna putih itu pada lengannya. Terus dikatakan faman laqiyahu minkum, jadi barang siapa di antara kalian ada yang bertemu, ada yang berjumpa dengannya, dengan orang yang namanya Uwais itu, fal yastaghfir, maka hendaklah dia memohonkan ampun, yaitu kepada Allah, lakum, untuk kalian. Nah, itu keutamaannya, ya. Jadi nanti kalau seandainya di antara kalian, di antara para sahabat, di situ ada Umar, ada Ali dan yang lain-lainnya itu, nanti bertemu dengan orang yang namanya Uwais, mintalah kepada Uwais supaya Uwais itu memohonkan ampun kepada Allah untuk ya kalian. Terus di dalam lafaz yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita juga, ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'a amdadi ahlil Yaman min Murad summa min Qarnin kana bihi barasun fabara minhu illa maudi adirhamin lahu walidatun huwa biha barrun lau aksama Allah la abarrahu fa in istata'ta ayastaghfira laka faf'al fastaghfirli fastaghfara lahu. Jadi kata Rasulullah, akan datang nanti kepada kalian ya Uwais bin Amir bersama rombongan, ya pasukan dari Yaman yang berasal dari kabilah suku Murad, kemudian dari Qaran, ya. Ia pernah terserang penyakit kulit lalu sembuh, kecuali satu bahagian sebesar ya uang dirham. Dia memiliki seorang ibu, ya lahu walidatun, dia memiliki seorang walidah, seorang ibu. Huwa biha barun, di mana dia berbakti, di mana dia berbuat baik kepada ibunya. Jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Jadi kalau dia memohon kepada Allah, dia meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah, maka Allah akan kabulkan apa yang dimintanya itu. Maka jika engkau dapat meminta doa, ya, jika engkau dapat meminta doanya untuk memohonkan ampunan bagimu, maka lakukanlah. Nah, oleh sebab itu, wahai Uwais, kata Umar bin Khattab, mohonkanlah ampunan untukku. Maka Uwais pun memohonkan ampunan kepada Allah untuk Umar bin Khattab. Nah itu, jadi ini kisah yang terkenal bagaimana Umar ya ketika Rasulullah itu menyebutkan, menceritakan nanti akan datang suatu saat satu rombongan pasukan dari Yaman. Di situ ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni, ya, dan dia mempunyai keistimewaan di sisi Allah, dia memiliki kemuliaan di sisi Allah, di mana kalau dia memohonkan ampun ya kepada mereka, kepada para sahabat, lalu kemudian Uwais berkenan memohonkan, niscaya Allah akan ampuni. Maka inilah yang selalu dinanti-nanti oleh para sahabat, khususnya Umar bin Khattab. Ketika dia menjadi khalifah,
ya dia menunggu orang yang bernama Uwais itu. Jadi setiap kali ya ada rombongan ya dari Yaman, dia selalu bertanya apakah ada yang namanya Uwais, begitu seterusnya sampai kepada masa dia menjadi khalifah, dan akhirnya bertemulah dia dengan yang namanya Uwais. Dan kemudian di dalam cerita yang lain ya yang agak panjang dari hadis riwayat Muslim, ya di sini agak panjang sedikit, dari Usair bin Jabir dari Usair bin Jabir berkata, karena Umar ibn Khattab adalah Umar bin Khattab, idza ata alaihi amdadu ahli Yaman, apabila datang kepada beliau, datang kepada Umar satu rombongan pasukan dari negeri Yaman, salahum, Umar bertanya kepada mereka, afikum Uwais ibnu Amir, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Hatta ata ala Uwais, sampai akhirnya datanglah beliau itu kepada Uwais. Faqala, lalu kemudian Umar bertanya kepada Uwais, anta Uwais ibnu Amir, apakah engkau yang bernama Uwais bin Amir? Qala, berkata Uwais atau menjawab Uwais, na'am, ya. Qala, bertanya lagi Umar, mim Murad summa min Qarnin, apakah engkau dari suku Murad? Apakah engkau dari kabilah Murad kemudian dari kabilah Qarn? Qala, berkata lagi atau menjawab Uwais, na'am, iya. Qala, bertanya lagi Umar, fakana bika barasun fabarikta minhu illa mawdi'a dirham, apakah engkau pernah terkena penyakit kulit lalu engkau sembuh darinya kecuali sebesar uang dirham? Berkata lagi, menjawab lagi Uwais, na'am, iya. Berkata lagi Umar, laka walidah, apa engkau mempunyai seorang ibu? Qala, berkata, yaitu menjawab Uwais, na'am, iya. Kemudian berkatalah Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ya'ti alaikum Uwais bin Amir, akan datang kepada kalian nanti seseorang yang bernama Uwais bin Amir, ma'amdadi ahlil Yaman min Murad, bersama rombongan pasukan dari negeri Yaman, dari suku Murad, kemudian min Qaranin, semuanya dari Qaran. Karena pernah ada bihi padanya, pernah ada pada Uwais ini barosun, penyakit kulit. Fa baro aminhu, lalu dia sembuh dari penyakit kulitnya itu, illa mau dirham, kecuali sebesar uang dirham. Lahu walidatun huwa biha barun, dia memiliki seorang ibu yang dia berbakti, yang dia selalu berbuat baik kepada ibunya. Lau aqsama Allah, kalau seandainya dia bersumpah memohon kepada Allah, la abarrahu, niscaya akan Allah kabulkan doanya. Fa in istata'ta ayastaghfiru laka, apabila engkau ya mau untuk memohonkan ampun kepada Allah untukmu, maka lakukanlah. Fastaghfirli, kata Umar, wahai Uwais, mohonkanlah ampun kepada Allah untukku. Fastaghfara lahu, kemudian Uwais pun akhirnya memohonkan ampun kepada Allah untuk Umar. Faqala lahu Umar, lalu Umar bertanya kepada Uwais, aina turid, nanti kamu hendak pergi kemana? Qala, berkata Uwais, al-Kufah, aku hendak pergi ke Kufah. Qala, ala aktubu laka ila amiliha, bolehkah aku membuat catatan ya untukmu nanti yang kamu dapat serahkan kepada penguasa negeri Kufah yang untuk membantumu, untuk nanti dapat menolongmu kalau kamu nanti datang ke Kufah? Qala, menjawab atau berkata Uwais, akunu fi gobro'in nas ahabu ilayya, aku berada di tengah-tengah debu manusia, jadi aku bersama di kalangan orang-orang biasa, di kalangan orang-orang fakir itu adalah ahabu ilayya, lebih aku sukai. Aku tidak mau nanti mendapatkan surat lalu aku mendapatkan jabatan, aku mendapatkan kedudukan, aku mendapatkan harta. Aku lebih suka hidup di masyarakat dan tidak dikenal. Kemudian Qala bercerita lagi, falamma kana minal amil mukbil, ketika tahun berikutnya, hajja rajulun min asyrafihim, berhajilah seseorang di antara orang-orang mulia mereka dari negeri Yaman. Ya, jadi ada orang berhaji saat itu, ya setelah itu setahun kemudian, ya orang dari kalangan mereka yang mulia. Fawafaqa Umar fasa'alahu an Uwais. Lalu kemudian dia bertemu dengan Umar, lalu Umar bertanya tentang keadaan Uwais.
Qala, menjawab orang mulia itu, taraktuhu rassal bait kilatul mata. Aku tinggalkan Uwais itu dalam keadaan rumahnya jelek, kemudian sedikit harta bendanya. Ya karena miskinnya Uwais. Ya, karena fakirnya dia. Kemudian qala, berkata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, akan datang kepada kan Uwais bin Amir bersama pasukan, rombongan pasukan negeri penduduk Yaman dari suku Murad, kemudian dari suku Qaran. Ia mempunyai penyakit kulit, lalu dia sembuh darinya kecuali sebesar uang dirham. Dia mempunyai seorang ibu yang dia berbuat baik, yang dia berbakti kepada ibunya. Kalau seandainya dia bersumpah, ia meminta pertolongan kepada Allah, niscaya akan Allah kabulkan. Maka jika engkau sanggup untuk memohonkan ampun kepadamu, maka lakukanlah. Nah, udah. Itu Umar mengabarkan tentang keutamaan. Kenapa si orang yang mulia itu mengabaikan Uwais? Maka Umar menceritakan tentang kemuliaan Uwais di sisi Allah melalui Rasulullah SAW. Setelah itu, fa'ata Uwais. Orang mulia itu kemudian datang kepada Uwais setelah kembali. Faqala, lalu orang itu mengatakan, istaghfirli, mohonkanlah ampun untuk saya. Qala, berkata Uwais, anta ahdasu ahdin bisafri soleh. Engkau kan baru saja mengadakan perjalanan yang bagus, yang baik, yaitu menunaikan ibadah haji. Fastaghfirli, hendaknya engkau yang mohonkan ampun kepada Allah untuk saya, bukan saya yang memohonkan ampun, tapi engkau yang mohonkan ampun karena engkau baru menunaikan ibadah haji. Qala, orang itu, orang mulia itu tak mengatakan, istaghfirli, mohonkanlah ampun untukku. Kembali Uwais mengatakan, engkau baru saja mengadakan perjalanan yang mulia, yang baik, yaitu haji, maka mohonkanlah ampun untuk saya. Qala, akhirnya Uwais berkata, lakita Umar, apakah engkau di sana ketemu dengan Umar? Qala na'am. Kemudian orang mulia itu mengatakan, ya. Kemudian akhirnya fastaghfaralahu, Uwais pun memohonkan ampun untuk orang tersebut. Fafatina lahuna, akhirnya orang-orang tahu kedudukan kemuliaan Uwais. Maka sebab itu fantolaqa ala wajhih, kemudian Uwais pun pergi menghindar daripada kemuliaan dia dari sisi manusia, lalu dia mengasingkan diri, lalu dia menghindarkan diri daripada manusia. Nah, itulah cerita yang agak panjang mengenai Uwais, bagaimana kisahnya ini diabadikan di dalam hadis. Nah, bagaimana kita? Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa kemuliaan Uwais ini, pertama adalah ini merupakan mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun Nabi tidak pernah bertemu dengannya, Nabi tidak mengetahui tindak tanduknya, tetapi Allah sudah mengabarkan kepada beliau tentang keutamaannya. Memang Uwais sejaman dengan Rasulullah, bahkan diceritakan pernah ingin bertemu dengan Rasulullah tapi tidak bertemu. Ya, tapi kondisinya itu dia tidak pernah berjumpa tatap muka, makanya dia termasuk tabi'in dan sebaik-baik tabi'in. Jadi antara sebaik-baik tabi'in adalah Uwais bin Amir al-Qarni ini. Ya, jadi apa yang menyebabkan dia mulia? Ya, dia diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tadi lahu walidatun biha barrun. Dia mempunyai seorang ibu yang dia barrun, yang dia berbakti kepada ibunya. Nah, itu keutamaan Uwais al-Qarni karena berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, ya para ulama juga sudah mengambil fawaid daripada kisah ini adalah tentang tawadu'nya. Ya, Uwais bin Amir ini dia tidak ingin dikenal oleh orang. Ya, bahkan ketika dia berpisah dengan Umar pun dia berpesan cukup Umar saja yang tahu keadaan dirinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika dia akhirnya dikenal orang, dia pun pergi mengasingkan diri. Nah, bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang kalau sudah terkenal itu menikmati keterkenalan kita. Kita bahkan bahagia, bangga ya dengan popularitas kita. Bagaimana mungkin kita bisa mulia di sisi Allah? Ya, ketika kita sudah dikenal orang, di mana-mana orang mengeluh-elukan kita, kita disambut dengan meriah oleh orang, lalu kita menikmati semuanya itu. Bagaimana kita bisa mulia di sisi Allah? Jadilah seperti Uwais. Di samping dia berbakti kepada ibunya, tetapi dia juga adalah orang yang tawadu, yang menghindari kepopuleritasan. Ya,
Banyak sekali lah faedah-faedahnya, cuma dua yang saya sebutkan di sini. Kemudian menanggapi kisah tersebut, berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah, kata beliau, terdapat keutamaan Uwais bin Amir Al-Qarni, bahwa Uwais ini adalah termasuk sebaik-baik tabi'in. Yang menunjukkan hal tersebut adalah sifat tawaduknya, kemudian kesibukannya dalam masalah akhirat, dan tidak tertipunya setelah mengetahui kedudukannya yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi para ulama pun, diantaranya Syekh Salim bin Al-Hilali, disebutkan ada keutamaan Uwais bin Amir Al-Qarni. Pertama, dia sebaik-baik tabi'in. Nah, apa yang dikatakan sebaik-baik tabi'in? Kenapa disebutkan demikian? Selain dari sabda Nabi, karena Nabi pernah mengatakan dia adalah sebaik-baik tabi'in. Yang kedua adalah karena tawaduknya dia. Dia tidak ingin diistimewakan. Ketika Umar menawarkan surat, kata belecelah untuk penguasa di Kufah, yang nanti dapat mengurus keperluannya, dia menolak. Dia lebih suka bersama gubaro'in nas, bersama debunya manusia. Debu apa sih bisa dilihat? Jadi orang menganggap dia orang biasa. Bahkan dalam beberapa kisah pun yang bisa kita lihat dalam Syiar Al-Anubala dan beberapa kitab yang lain, bahkan ketika itu dia banyak dihina oleh orang karena kemiskinannya, banyak direcehkan orang, banyak dijelek-jelekin oleh orang. Tapi dia menerima. Itu risiko menjadi orang-orang yang tidak dikenal. Padahal di sisi Allah dia adalah orang mulia, di sisi Rasulullah dia dipuji. Nah, tawaduknya dia begitu. Kemudian yang kedua adalah, kalau menurut ini, selain dikatakan sebaik-baik tabi'in, karena dia lebih disibukkan dalam masalah akhirat. Dia lebih disibukkan mengurus ibunya daripada bertemu dengan Rasulullah. Jadi pengen betul, cinta betul dia dengan Rasulullah. Bahkan ceritakan ketika Rasul dalam peperangan itu sampai giginya patah, dia pun berusaha mematahkan giginya karena rasa cintanya kepada Rasulullah. Dia ingin bertemu dengan Rasul, tapi karena dia memikirkan ibunya, dia sampai akhirnya lebih mengurus ibunya. Walaupun dalam suatu kisah pun pernah Uwais ini datang ke kota Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Tetapi ketika dia datang, ternyata Rasulullah sedang tidak di rumah karena sedang pergi berperang. Dan akhirnya dia bergegas pulang kembali untuk mengurus ibunya. Nah, itulah disibukkan dengan masalah dia rajin ibadah, sholat dan seterusnya. Nah, itulah karena dia lebih disibukkan dengan masalah akhirat, tidak seperti kita, dunia yang diurus. Baik itu dalam dunia nyata ataupun dunia maya, kita disibukkan dengan dunia. Omongan kita dunia mulu, tidak pernah memikirkan kehidupan akhirat. Kemudian dan tidak tertipunya setelah mengetahui kedudukannya yang telah dikabarkan oleh Rasulullah. Coba andai kata kita, begitu kita dianggap mulia oleh seseorang, karena kita diangkat oleh salah seorang ustadz misalnya sebagai orang, kita langsung ada perasaan bangga. Bagaimana kalau itu Rasulullah yang mengangkat derajat kita, coba. Tetapi yang namanya Uwais bin Amir Al-Qarni, dia tidak tertipu. Akhirnya dia bahkan selalu menghindarkan diri dari keterkenalannya, kepopulerannya dari sisi manusia. Nah, itu dijelaskan oleh Syekh Salim dalam kitab Bahjatun Nazirin. Kemudian katanya lagi, kata Syekh Salim, terdapat keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi di dalam kisah Uwais ini terdapat keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, dan perbuatan tersebut, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua itu termasuk dari seutama-utama kurban, seutama-utama upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita yang mendekatkan diri kepada Allah, tidak hanya ditempuh dengan cara sholat, berpuasa, bersedekah. Nah, ketika kita masih punya orang tua, manfaatkan orang tua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan malah kita menjadikan orang tua itu sebagai pembantu, menjadikan orang tua itu sebagai musuh, menjadikan orang tua itu sebagai sesuatu yang tidak sukai karena selalu mengingatkan, menegur, melarang, menyuruh. Nah, itu jadikan sebagai ladang buat kita bagaimana kita dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang tua. Nah, itu diantara kisah yang dapat kita ambil dari kisah Uwais Al-Qarni. Nah, mudah-mudahan dengan dibacakannya cerita kisah yang pernah terjadi pada masa lalu, pada zaman tabi'in, yang dialami oleh para sahabat Nabi seperti Umar radhiyallahu an,
Nah, jadi pelajaran buat kita, manfaatkan orang tua, khususnya ibu, untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjadi orang yang terkenal, orang yang mulia, orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kisah yang lain, dalam cerita yang lain dari Abu Burdah, bahwasanya ia pernah menyaksikan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Abu Burdah pernah menyaksikan kejadian pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu ada lagi seorang lelaki dari Yaman sedang melakukan tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Lalu si orang Yaman itu berkata kepada Abdullah bin Umar, atau Ibnu Umar lebih singkat namanya. Kata dia, "Innilaha ba'iruha al-mudallal id ud'irat rikabuha lam ud'ar." Sesungguhnya aku ini adalah laksana untanya yang penurut. Aku ini bagi ibuku seperti unta yang nurut, kemana-mana suruh pergi mau aja aku, gitu maksudnya. Tetapi jika unta itu suka terkejut, sedangkan aku tidak terkejut. Jadi unta itu kalau ditunggangi, dinaikin, itu kadang-kadang suka lompat gitu, nggak jelas, ya kaget begitu. Nah sedangkan kalau aku tidak, jadi kalau aku gendong ibuku, ya aku nggak pernah terkejut. Kemudian si orang tersebut berkata, "Wahai Ibnu Umar, bagaimana pandanganmu? Bagaimana pendapatmu dengan perbuatanku ini? Apakah aku telah membalas kebaikan ibuku ini?" Ibnu Umar kemudian menjawab, "Belum." Ya, artinya belum sedikit pun engkau belum membalas kebaikan ibumu. Kemudian Ibnu Umar melakukan tawaf dan sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim, lalu berkata, "Wahai Ibnu Abu Musa, sesungguhnya tiap-tiap 2 rakaat itu akan menghapus perbuatan dosa yang engkau lakukan di hadapan keduanya." Ya, bayangkan, orang ini sudah berusaha maksimal menjadi kendaraan bagi ibunya, tetapi belum dikatakan membalas kebaikan kedua orang tuanya. Jadi maksud daripada orang itu adalah ia telah mengibaratkan dirinya bagi ibunya itu sebagai unta yang penurut, yang menggendong dan menuruti kemauan ibunya apapun yang diinginkannya dan kemanapun yang dikehendakinya. Hanya saja kalau unta yang sebenarnya itu suka terkejut, suka kaget, suka melompat yang nggak jelas, melawan dan juga menolak ajakan, sedangkan aku atau dia itu tidak. Lalu ia bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, apakah dengan sikapnya itu kepada ibunya itu telah membalas perbuatan baik ibunya kepadanya selama ini, dari melahirkan, yang menyusui, membesarkan, yang merawat ketika sakit. Apakah dengan perbuatan dia menjadi untanya ibunya itu sudah membalas kebaikan ibunya selama ini? Kemudian Ibnu Umar menjawab bahwa perbuatannya selama ini belum dapat membalas perbuatan baik ibunya kepadanya sedikit pun. Nah, coba bayangkan, ya. Jadi kita jangan hanya ketika disuruh sama ibu pergi ke warung, ya, atau sudah membelikan martabak misalnya, ya, atau mungkin lebih lagi membelikan HP untuk ibunya, udah merasa banyak jasa kepada orang, belum ada apa-apanya. Ya, ketika ibunya minta anterin ke rumah kakak ibu, misalnya ke rumah uak dia, atau pergi kemana misalnya, atau bahkan mengajak umroh haji ibunya, dia udah merasa sudah berbuat baik dan membalas kebaikan ibunya. Belum, karena banyak yang tidak disadari oleh anak-anak itu, ya mereka selama ini sudah banyak melakukan kesalahan, sudah banyak melakukan perbuatan dosa, ya, lewat ibunya ini. Dari bermuka masam, lambat melaksanakan perintah ibunya, melawan ketika dilarang misalnya, dan seterusnya. Banyak perbuatan-perbuatan dosa yang ketika berhadapan dengan ibu atau bapaknya itu. Makanya Ibnu Umar mengatakan tadi, sesungguhnya tiap-tiap 2 rakaat itu dapat menghapus perbuatan dosa. Jadi dengan memperbanyak sholat sunnah misalnya di samping yang wajib, mudah-mudahan dengan itulah, ya, kalau menurut Ibnu Umar, dapat menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepada ibunya itu. Nah sekarang bagaimana orang? Ya suka melawan, suka membantah orang tua, udah gitu sholat malas, sedekah nggak pernah, puasa sunnah juga nggak, gimana bisa menghapus dosa-dosanya?
Ya maka sebab itulah wahai anak-anak yang soleh dan soleha, berbaktilah kepada ibu sebaik-baiknya, minimkan ya perbuatan durhaka melawan kedua orang tua, khususnya ibunya itu. Karena sebaik-baik anak membalas kebaikan orang tua tidak akan mampu sebanding dalam pembalasan baik itu. Ya tidak akan. Maka sebab itu yang penting adalah berbuat baik kepada orang tua. Jangan membuat gundah, jangan membuat sedih, jangan membuat menangis, jangan membuat letih. Jangan orang tua sudah mengurus dia di masa kecil, kemudian ketika dia sudah punya anak, maka ibunya juga yang mengurus anaknya dia. Ya, jangan ketika dia yang mengurus makanannya, pakaiannya, ketika dia sudah berkeluarga, masih juga dia yang mengurus, dan seterusnya. Kapan hendak membalas kebaikan kedua orang tua? Tidak akan bisa orang membalas kebaikan kedua orang tua sebanyak apapun, semaksimal apapun. Ya, maka minimkanlah perbuatan salah, ya perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, itulah kisah yang bisa kita ambil juga ya di dalam hadis ini. Kemudian ada lagi kisah dari Ibnul Munkadir. Dia berkata begini, saudaraku Umar, ya saudara laki-lakinya, menghabiskan malamnya dengan menunaikan sholat, yaitu sholat sunnah, sholat malam. Namun aku menghabiskan malamku dengan mengurut kaki ibuku, dan malamku ini dengan seperti ini lebih aku sukai daripada malam seperti saudaraku itu. Ya, jadi orang-orang itu ya beda-beda dalam berbuat baik. Ya, ada dengan yang mempuasa, ada yang bersedekah. Ya, tapi Ibnu Munkadir lebih suka dia berbuat baik kepada ibunya dengan mengurut kakinya dan seterusnya. Nah, perbuatan dia berbakti kepada ibunya untuk melepaskan letih, penat, capek, pegal ibunya dengan mengurutnya itu lebih disukai. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua itu adalah fardu ain. Berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib ain. Artinya setiap orang mempunyai kewajiban yang sama. Ketika kakaknya atau adiknya sudah berbuat baik kepada orang tuanya, kepada ibunya misalnya, maka dia pun ya tetap memiliki kewajiban yang sama. Kalau tidak, dia berdosa. Tidak bisa diwakilkan oleh kakaknya atau adiknya. Semua punya kewajiban yang sama. Itu yang dikatakan dengan fardu ain. Maka ketika Ibnu Munkadir itu melakukan kewajiban berbakti kepada ibunya dengan mengurut, memijit dan seterusnya kepada ibunya, itu adalah karena menunaikan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Sedangkan sholat malam itu adalah hukumnya sunnah, maka fardu ain lebih diutamakan daripada yang sunnah. Begitu juga ada seorang bernama Ibnul Hasan, ya Ibnul Hasan At-Tamimi. Dia ingin membunuh seekor kalajengking, tetapi hewan itu masuk ke dalam sebuah lubang. Lalu ia memasukkan jarinya ke lubang tersebut untuk membunuhnya. Akhirnya ia disengat oleh kalajengking tersebut. Lalu ditanyakan kepadanya tentang hal itu. Lalu ia menjawab, aku khawatir jika hewan itu keluar, nanti dia dapat menyengat ibuku. Nah, inilah bentuk ya perbuatan baik kepada ibunya. Dia tidak mau ibunya terluka. Dia tidak mau ibunya sakit. Dia tidak mau ibunya itu tersengat oleh kalajengking. Lebih baik dia yang disengat kalajengking. Maka ketika dia melihat ada seekor kalajengking, lalu dia hendak tangkap, hendak disingkirkan, ternyata masuk ke lubang, lalu kemudian dia merogohnya dengan tangannya, dan akibatnya disengatlah dia oleh kalajengking. Nah, ketika ditanya kenapa dia berbuat demikian, ya karena dia berusaha untuk menyingkirkan kalajengking itu, karena dia khawatir nanti ibunya lah yang kena sengat kalajengking tersebut. Nah, bagaimana kita? Orang dulu begitu, pengorbanan kepada orang tuanya. Nah, sekarang kadang-kadang kita mengorbankan orang tua kita. Biar orang tua kita menderita, yang penting kita bahagia. Bahkan ayah kita sakit, ibu kita sakit, tetapi kita tidak peduli ya dengan sakitnya mereka, dengan lukanya mereka. Perlu diingat bahwa ya ketika ibu melahirkan itu kondisinya sangat menyakitkan. Ketika anak-anak itu keluar dari rahim melalui tempat keluar itu merasakan sakitnya. Bahkan ya bisa mengalami kejadian yang berat, wafat misalnya, terbunuh dia waktu melahirkan. Tetapi ingat, itu sakit. Tetapi ketika seorang anak meluncurkan kata-kata dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, dengan bentuk ejekan, dengan bentuk hinaan, dengan bentuk bentakan, itu lebih sakit lagi
daripada proses melahirkan itu, karena ini masalah hati. Ya, sedangkan kalau melahirkan itu adalah masalah fisik. Karena hati itu lebih sulit untuk disembuhkan daripada fisik. Maka berhati-hatilah dalam bertingkah laku. Berhati-hatilah kalian dari mengucapkan sesuatu yang dapat menyakiti perasaan orang tua. Ya, jadi hati-hati. Ya, dan kita kadang-kadang tidak peduli. Kita bersikap masa bodoh kepada orang tua kita. Orang tua itu sudah menderita. Nantilah kalau seandainya anak-anak itu mereka sudah berkeluarga mencari nafkah, betapa letihnya dia mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang malam, berjibaku di luar sana mencari nafkah. Dia akan mengalami betapa beratnya menjadi orang tua, betapa beratnya menjadi ayah. Apalagi ayahnya itu kulik misalnya sampai naik ke atas, yang kemudian nanti tanpa bisa membahayakan dirinya, terjatuh misalnya dari gedung, berusaha untuk mencari nafkah sekuat tenaga sampai bahkan mengorbankan jiwanya. Ya begitu juga ibu di rumah letih dari mengurus berbagai macam keperluan rumah. Coba, bahkan ibu itu kalau kita perhatikan itu kadang-kadang suka berbohong demi anaknya. Ya, demi anak dia berani berbohong, padahal tidak pernah berbohong. Dia berani mengatakan ibu sudah kenyang, lebih suka dia kasih makan itu untuk anaknya, padahal dia sendiri dalam kondisi lapar. Dia mengatakan ibu tidak capek, padahal dia sangat capek. Dia berbohong demi anaknya. Dia tidak ingin anaknya mengetahui kesusahan dirinya. Dia merasa dirinya kuat di depan anaknya, padahal badan itu sudah letih, jiwanya itu sudah lemah. Coba. Nah, nanti kalian anak-anak itu akan mengalami masa-masa seperti itu ketika sudah menjadi seorang ayah atau seorang ibu, sudah menjadi orang-orang dewasa yang berumah tangga. Barulah merasakan bagaimana beratnya menjadi orang tua, dan bagaimana kalau berhadapan dengan anak-anak yang tidak baik, yang tidak soleh, yang suka menentang dirinya, maka akan semakin sakitlah dirinya. Mari sekarang makanya rubahlah, mumpung orang tua masih hidup, mumpung orang tua masih ada, berbaktilah kepada orang tua. Ya, ucapkan kalimat-kalimat yang manis, yang menyejukkan, yang menenangkan. Jaga perilaku, jangan sampai membuat orang tua itu misalnya merasa gundah, merasa khawatir dan yang lain-lainnya. Jaga sikap, jaga ucapan. Kalau orang tua sudah tidak ada, berat nanti kita berbakti kepada orang tua. Atau kalau kita yang meninggal lebih dulu, bahaya kita kalau belum sempat berbakti. Selama ini kita durhaka, karena termasuk dosa besar. Nah, itulah contoh dari Ibnul Hasan At-Tamimi yang dia rela disengat oleh kalajengking daripada ibunya. Kemudian lagi dikisahkan ada seorang Abdullah bin Ja'far bin Khakun Al-Marwazi berkata, aku hendak keluar setelah mengumpulkan hadis-hadis dari Basrah, namun ibuku melarangku, maka aku pun taat kepadanya hingga akhirnya aku diberkahi karenanya. Jadi seorang yang bernama Abdullah bin Ja'far bin Khakun Al-Marwazi. Nah, dia ini adalah orang yang gemar menuntut ilmu. Dia suka mengumpulkan hadis-hadis dari Basrah. Tapi ketika dia hendak pergi, dicegah oleh ibunya. Dia minta supaya dia di rumah merawat ibunya. Dan dia patuh, dia taat. Akhirnya dengan dia patuh kepada ibunya, dikasih berkahlah akhirnya. Itu adalah masalah-masalah agama. Dia patuh dengan kemauan ibunya. Bagaimana dengan masalah-masalah dunia? Ketika orang tuanya, ibunya meminta dia untuk tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, nggak usah pergi ke sana, nggak usah pergi ke sini, cukup di sini dengan pekerjaan yang halal, walaupun tidak banyak pendapatannya barangkali, yang penting barokah misalnya. Dan berapa banyak anak-anak yang menentang, melawan. Dia nggak peduli dengan himbauan, ajakan, keinginan daripada orang tuanya. Dia tidak peduli. Bahkan kalau dia sudah jauh di luar sana, jauh daripada orang tuanya, kapan dia bisa berbakti kepada orang tuanya? Sulit bagi dia. Ya, kalau orang-orang itu berlomba-lomba untuk dekat dengan orang tua supaya dapat berbakti dengan orang tua. Contohlah, kalau kisah Uwais Al-Qarni itu coba. Ya, ini malah berlomba-lomba untuk menjauh dari orang tua. Kenapa? Malas ngurus orang tua, capek ngurus orang tua. Makanya banyak orang menghindar dari mengurus orang tua. Ya, padahal orang tua ketika merawat dia, membesarkan dia dengan perasaan kasih sayang. Ketika anaknya buang air, maka dibersihkanlah kotoran itu dengan perasaan sayang, dengan perasaan cinta. Ketika anaknya lapar, disuapi dengan penuh rasa kasih sayang, berharap anaknya cepat besar. Ya, kalau anak kan dibesarkan tuh, maka akan semakin pandai, akan semakin dewasa, akan semakin tumbuh kuat dan seterusnya. Tapi kalau orang tua,
Ya, ketika sakit misalnya, ketika misalnya disuapin misalnya makannya, orang tua itu bukan bertambah kuat, dia akan bertambah lemah. Makanya beda antara mengurus anak dengan mengurus orang tua. Nah, makanya pahala mengurus orang tua, pahala berbakti kepada orang tua itu sangat besar nilainya. Karena perbedaan tadi dalam kepengurusan. Ya makanya ayolah ya kita sebagai seorang umat Nabi yang baik, ya jadilah ya umat Nabi yang berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Ya bahkan dalam masalah agama akhirat saja ya kita lebih mengutamakan ibu daripada berangkat untuk mengumpulkan hadis-hadis, apalagi dalam masalah-masalah dunia. Kemudian lagi Ibnu Jauzi rahimahullah pernah berkata, sampai kepada kami kisah atau cerita tentang Umar bin Zar. Ketika anaknya wafat, yaitu anaknya Umar bin Zar ini wafat, ada yang bertanya kepadanya, bagaimana bakti anakmu itu kepadamu? Ya, dia menjawab, yaitu Umar bin Zar itu menjawab begini, kalau di siang hari, dia selalu jalan di belakangku, dan kalau malam hari, dia selalu berjalan di depanku. Dia tidak pernah tidur di tempat yang lebih tinggi dariku. Nah, jadi anaknya itu sebelum wafat memang anak yang berbakti. Ya, yaitu Umar bin Zar itu ayahnya. Jadi ceritakan kalau misalnya dalam bepergian, kalau malam hari itu ya dia di depan, ya takut ada ya nanti yang membahayakan. Khawatir nanti ada yang membahayakan, apakah itu binatang buas, apakah itu binatang berbisa. Ya kalau andai kata ada, maka dia yang menghalau terlebih dahulu. Tapi kalau di siang hari bepergian, ya dia berada di belakang ayahnya karena khawatir di belakang nanti ayahnya ya juga diganggu oleh binatang buas atau oleh binatang berbisa. Nah itulah karena dia khawatir kalau orang tuanya ayah itu mendapatkan celaka. Dan kalau di rumah atau di mana tidur, maka tidak ada anakku itu duduk ataupun tidur berbaring lebih tinggi daripada saya. Dia selalu berada di bawah saya. Adalah salah satu bentuk secara fisik, ya secara lahiriah bakti seorang anak ya kepada ayahnya. Dan ayahnya pun karena memang anaknya seperti itu, ya kondisinya sehari-hari begitu kepada dirinya, maka dia jujur mengungkapkan kepada orang tentang kebaikan, tentang kesolehan anaknya itu kepada dirinya. Ya mudah-mudahanlah anak-anak kita nanti ya kedepannya bisa seperti itu kepada kita, yang mereka sangat menghormati, yang mereka sangat menyayangi, yang memang mereka nanti dapat melayani kita dengan baik, dan itu semua semata-mata karena mengharapkan keriduan dan juga balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kita sebagai ayah atau sebagai ibunya, maka berbuat baik kepada kita itu adalah merupakan suatu keutamaan buat mereka. Kemudian lagi diceritakan ya kisah Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an, jika keluar dari rumahnya, ia selalu berhenti di depan pintu rumah ibunya seraya berkata. Jadi dia berhenti dulu di rumah ibunya. Dia mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ibuku." Kemudian ibunya menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wahai anakku." Abu Hurairah berkata lagi, "Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah mendidikku di waktu aku masih kecil." Maka ibunya pun berkata, "Semoga Allah juga merahmatimu sebagaimana engkau telah berbuat baik kepadaku di masa tuaku." Nah, jadi Abu Hurairah dikenal orang yang sangat berbakti. Bahkan dia termasuk orang yang mendoakan kebaikan kepada ibunya, akhirnya ibunya masuk Islam. Nah, jadi setiap kali dia pergi dan melewati rumah ibunya itu, dia mampir sebentar di pintunya itu lalu mengucapkan salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ibu." Dan dijawablah oleh ibunya dengan ucapan "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian mendoakan, "Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu, hai ibuku, karena engkau telah merawatku di waktu aku masih kecil." Nah, itulah kewajiban orang tua, merawat. Kemudian ibunya pun menjawab, "Ya, mudah-mudahan Allah juga memberikan rahmat kepadamu, hai anakku, karena engkau sekarang telah berbuat baik kepadaku di masa tuaku." Jadi sahabat Nabi Abu Hurairah juga adalah merupakan salah satu contoh buat kita tentang orang yang berbakti dan berbuat baik kepada ibunya. Bagaimana kita? Apakah kita selama ini mengesalkan ibu kita, membuat marah, membuat keki, membuat tersinggung orang tua kita atau tidak? Ya, contoh-contoh orang-orang soleh itu banyak sekali. Jangan kita contoh yang ada di sinetron-sinetron atau kehidupan nyata tetangga kita yang begitu kepada orang tua mereka.
yang kerjaannya mencela, memaki orang tua, yang melawan. Jangan kita contohlah ya ibrah-ibrah yang baik dari orang-orang terdahulu. Apalagi Allah dan Rasul sudah juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbakti dan buat baik kepada orang tua, bahkan hukumnya adalah fardu ain. Kemudian kisah lagi yang lain dari Anas bin Nadar berkata, ibunya Ibnu Mas'ud pernah meminta air kepadanya di sebahagian malam. Maka ketika ia datang membawa air, ia dapati ibunya telah tertidur. Maka ia itu maksudnya Ibnu Mas'ud, tetap memegang air di atas kepalanya sampai menjelang pagi. Ini kalau buat kita ini kayaknya lebay gitu ya. Tapi itulah orang dulu seperti itu. Ya, jadi ketika ibunya minta air kepada Ibnu Mas'ud, ya untuk suatu keperluan, ya dia berusaha untuk memenuhi kemauan ibunya. Begitu dia ambil air, dia kembali ke tempat ibunya, ternyata ibu sudah tertidur. Dan dia tidak berani membangunkan ibunya. Tapi dia tidak berani meninggalkan ibunya, maka dia tunggu ibunya bangun sambil memegang air di atas kepalanya itu. Nah, gimana kita coba? Disuruh ibu kita pergi kemana, ya entar terus, nanti atau besok pada butuhnya saat ini. Coba pahamilah apa yang dijelaskan di sini sebagai contoh, sebagai ibrah ya untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan lagi, Al Hasan bin Ali tidak mau makan bersama ibunya, dan ia adalah orang yang paling baik kepada ibunya. Ketika ada yang menanyakan hal itu kepadanya, ia menjawab, aku khawatir kalau aku makan bersama ibuku, aku tidak tahu kalau nanti akan makan makanan yang ia sukai. Jadi kisah juga ya Hasan bin Ali diceritakan bahwa ia sangat menyayangi ibunya. Dia sangat berbakti, berbuat baik kepada ibunya. Tapi kalau makan nggak mau bareng ibunya. Kenapa? Ada alasannya. Sebab kalau dia makan bersama ibunya, lalu dia makan sesuatu, ternyata sesuatu yang dia makan itu adalah sesuatu yang disukai oleh ibunya. Makanya nggak mau. Makanya biarkan ibunya makan lebih dulu. Biar ibunya memilih makanan yang disukai. Nah, barulah ketika ibunya sudah selesai makan, dia baru makan dari apa yang sudah ibunya selesai makan tadi. Nah itu. Orang dulu tuh lebih mengedepankan, lebih mengutamakan kemauan orang tuanya. Ya nggak berani makan makanan yang disukai oleh orang tuanya. Ya dia tidak berani mengambil apa yang diinginkan, bahkan menjadi milik daripada orang tuanya. Nggak berani orang dulu, nggak kayak orang sekarang. Karena pendidikan agamanya kurang, akidahnya kurang, akhlaknya kurang. Ya akhirnya begitulah. Ya kepada orang tua itu mereka tidak hormat, tidak ada rasa segan, atau kalau bahasa sini ya songong lah gitu istilahnya. Tidak ada kehormatan orang tua itu. Nah itu banyak terjadi. Ya mudah-mudahan lah kita mohon kepada Allah agar kita ya sebagai seorang muslim memiliki akhlak yang mulia kepada orang tua kita, dan kita juga berharap anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti, kemudian juga mantu-mantu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, memiliki akhlak yang mulia dan berbakti kepada orang tuanya masing-masing. Lagi diceritakan dari Urwah bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat ada dua orang pria. Lalu ia bertanya kepada salah seorang dari keduanya, apakah kedudukanmu dari orang ini? Ia menjawab, ia adalah ayahku. Berkata Abu Hurairah, janganlah engkau memanggil dengan namanya, jangan berjalan di hadapannya, dan janganlah engkau duduk sebelum dia duduk. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad nomor 44. Jadi dalam satu kisah, Abu Hurairah itu pernah melihat ada dua orang sedang berjalan. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada salah seorang di antaranya, nah, kedudukan kamu terhadap orang ini gimana? Wah, dia adalah ayahku. Nah, jadi ternyata ini anak ini ditanya sama Abu Hurairah, ternyata dia adalah anaknya, dan satu lagi itu adalah ayahnya. Nah, kemudian Abu Hurairah memberikan wasiat, memberikan nasihat, memberikan wejangan, yaitu bagaimana sikap kepada orang tua, ayah maksudnya. Pertama, jangan memanggil namanya. Jadi kalau misalnya namanya, misalnya katakanlah Umar, jangan panggil, hei Umar, kepada itu ayahnya tidak boleh. Ya Abi misalnya, ya Abati, dan seterusnya. Panggil wahai ayahku, ya wahai bapakku misalnya. Jadi jangan manggil nama. Itu tidak sopan, ya itu tidak baik, akhlak yang tidak baik, ya itu yang pertama nasihatnya. Yang kedua, jangan berjalan di hadapannya, ya kalau jalan jangan ngeduluin lah, berada di belakangnya saja.
Kecuali kalau orang tua mengizinkan atau menyuruh duluan, lain lagi. Karena namanya orang tua jalan mungkin lebih pelan. Kalau dia cepat nanti orang tua ketinggalan. Ya, maka di belakang menjaga, melindungi orang tua. Nah, yang ketiga adalah janganlah engkau duduk sebelum ia duduk. Jadi kalau bertamu atau berada di suatu tempat lalu kemudian mendapatkan tempat duduk, jangan duduk sebelum orang tua duduk. Nah, itulah nasihat ya seorang sahabat yaitu Abu Hurairah kepada seorang anak bagaimana kepada ayahnya. Nah, dengan beberapa asar dan perilaku kaum salaf terdahulu, kita bisa tahu bagaimana mereka dahulu berbuat baik kepada orang tua mereka masing-masing. Mengikuti dan menteladani kearifan, kebijaksanaan mereka dalam bersikap kepada orang tua mereka itu amatlah sulit dan bahkan menjadi barang langka sekarang ini. Ya, sedikit sekali orang-orang yang bisa begitu. Sebab mereka mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami ayat-ayatnya dan juga karena mengaplikasikan sabda-sabda Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita sekarang ini lebih berkiblat kepada hawa nafsu, kepada logika, teori-teori orang-orang kafir atau kaum kafirin. Jadi mereka, para sahabat, orang-orang salaf terdahulu, mereka menuju ke satu arah, sedangkan kita menuju ke arah lain yang berseberangan. Ya, jadi kalau kita lihat dulu dalam Al-Quran, dalam hadis dan juga amalan-amalan para kaum salafus saleh ini, sekarang sulit sekali kita ya untuk mengikuti contoh jejak teladan mereka itu sulit sekali. Dan berbuat baik kepada orang tua ini sekarang menjadi barang yang langka, barang yang unik ya, barang yang ya udah susah dicari. Orang seperti Uwais Al-Qarni misalnya, orang seperti Abu Hurairah misalnya, ya, orang seperti yang tadi disebutkan dari kaum itu jarang sekali sekarang. Anak-anak yang berbakti sama orang tuanya itu jarang sekali. Barang langka memang. Ya, kenapa? Ya, kalau orang-orang dulu karena mereka itu mempraktekkan Al-Quran, mempraktekkan hadis-hadis Nabi, patuh ya kepada Allah dan Rasul, yaitu dengan cara berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Nah, kalau kita sekarang umumnya karena tidak memahami Al-Quran dan Sunnah, lebih mengikuti akal, logika, hawa nafsu, dan bahkan pelajaran-pelajaran, teori-teori ya orang-orang kafir, bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak segala macam, yaitu karena kita kebanyakan mengambil dari teori orang-orang kafir. Nauzubillah. Wajar saja kalau andai kata kaum salaf itu ke arah kanan, nah, kita ke arah kiri. Satu ke arah depan, kita ke arah belakang, nggak akan ketemu. Wajar kalau sekarang terjadi kedurhakan anak kepada orang tua. Sering kita jumpai anak menghardik orang tua, anak mengusir orang tua, anak membunuh orang tua, anak memperkarakan orang tua ke pengadilan dan seterusnya. Ya wajar karena memang pendidikan mereka itu jauh betul dari memahami Al-Quran dan hadis Nabi serta mencontoh teladan orang-orang terdahulu yang soleh. Wajar. Ya, makanya janganlah kita seperti itu. Ya, jika demikian, sekarang ini tidak ada atau mungkin jarang sekali terjadi didapati seorang manusia yang dapat membalas kebaikan dan berbakti kepada orang tuanya. Apalagi Nabi SAW sendiri telah menerangkan bahwa seorang anak itu tidak akan dapat membalas kebaikan orang tuanya sedikit pun, kecuali jika ia mendapati ayah atau ibunya sebagai budak, kemudian ia menebus dan memerdekakannya. Jadi dari kisah-kisah ini ya sulit sekali kita jumpai ada orang mampu membalas kebaikan orang tua, baik ayah atau ibunya. Dan memang Nabi sendiri sudah menjelaskan bahwa tidak mungkin ada anak laki-laki atau perempuan yang dapat membalas kebaikan orang tuanya, nggak akan. Kecuali kata Nabi nanti kalau andai kata ayah dan ibunya itu menjadi budak, lalu dia tebus, lalu dia merdekakan. Nah, tapi itu apa bisa terjadi? Sulit sekali. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yazzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan fayastarihi fayu'tikuh. La yazzi ya waladun, seorang anak tidak dapat membalas ya kebaikan, maksudnya dari walidahu, ayahnya atau orang tuanya, ilaan, kecuali ya jidahu, dia menjumpai ayahnya atau ibunya itu mamlukan sebagai budak, fayastarihi, lalu dia membelinya, menebusnya, fayu'tikuhu, lalu dia memerdekakannya. Gitu. Jadi seorang anak tidak dapat membalas kebaikan orang tua
Karena anak tidak mungkin bisa melahirkan orang tua. Anak tidak mungkin bisa merawat orang tua yang sakit seperti orang tuanya waktu kecil dia itu dirawat. Dari menyuapinya, minum obat, menggendongnya dengan perasaan kasih sayang. Anak kadang-kadang kalau sakit, orang tua itu ketika merawat ingin anaknya sehat. Ya, tapi kalau orang tua sakit, ya itu kadang-kadang susah. Ya, suka kadang-kadang ya terserah takdir Allah aja dah, mana yang terbaik. Ya gitu. Jadi tidak berharap ya, barangkali wafat itu lebih utama gitu. Ya wallahu alam lah. Ya banyak orang-orang yang mempunyai seperti itu. Jadi sekali lagi seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan orang tuanya. Kecuali kalau didapatkan orang tuanya itu sebagai budak ya karena mungkin ditawan dalam peperangan atau apa, lalu kemudian dia punya uang fayastarihi, lalu dia menebusnya, lalu dia membeli ayahnya atau ibunya itu, kemudian fayu'tikuhu, lalu dia memerdekakan, baru dikatakan membalas. Nah, itu contoh hadisnya. Jadi berdasarkan kepada dari di atas ya, berdasarkan kepada dari asal di atas, sehebat apapun perbuatan baik dan berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya, maka tidaklah dapat membalas kebaikan kedua orang tuanya. Ingat, sedikit pun nggak bisa, sedikit pun nggak bisa. Pertama, apakah ada seorang anak yang mampu melahirkan kedua orang tuanya? Jawab, mungkin, tidak akan mungkin, mustahil, nggak akan ada. Ya, jadi tidak mungkin ada anak melahirkan orang tua, tidak ada. Makanya itu pertanyaannya. Yang kedua, adakah seorang anak yang mengasuh dan merawat kedua orang tuanya yang telah dimakan usia dengan kasih sayang, telaten dan tekun, sebagaimana kedua orang tuanya telah merawatnya di waktu ia masih bayi? Ya, apakah ada anak yang begitu kepada orang tua, merawat dengan telaten, sebagaimana orang tua telaten betul, dari membersihkan kotorannya sampai bersih, kemudian ya kadang-kadang dikasih bedak, dikasih minyak telon segala macam lah, ya kemudian apa namanya menikah dengan pakaian, memberikan selimut yang hangat, kalau lapar disusuin atau diberikan makan. Nah, bagaimana kita kalau orang tua kita yang sakit? Ya, apakah kita mampu telaten dengan rasa kasih sayang, dengan penuh kesabaran, ya, penuh kecintaan merawat orang tua? Ya, wallahu alam. Yang ketiga, adakah seorang anak yang merawat kedua orang tuanya itu dengan perasaan cinta, dari menyuapi makanan dan minuman, membersihkan kotoran yang keluar dari tubuh keduanya yang sudah renta, begadang di malam hari karena menunggui mereka, menafkahi keduanya tanpa perhitungan, sebagaimana keduanya telah menafkahinya hingga ia mandiri dan lain sebagainya. Ya, orang tua ketika menyekolahkan dia, membesarkan dia, nah, nggak ada perhitungan ngasih ini segala macam. Semua kalau orang tua mampu, dia akan diberikan kepada anaknya. Ya, jadi jangan kita berpikiran bahwasanya orang tua itu perhitungan kepada kita. Ya kan kadang ada anak itu berpikir begini. Ya, ketika dia meminta kepada orang tuanya, tapi sampai sekarang ini belum dikabulkan. Ya, yang harus diingat adalah bagaimana orang tua sudah berusaha sekuat tenaga memenuhi kebutuhannya. Hanya itu yang dia mampu. Setiap orang tua itu mendapatkan rezeki yang berbeda dengan orang lain. Jadi ketika ada seorang anak menjumpai orang tuanya tidak mampu memberikan ini, tidak mampu memenuhi kebutuhan ini, karena orang tuanya sudah mentok, ya, sudah sungguh-sungguh memenuhi kebutuhan dia, hanya itu yang mampu dia lakukan. Maka bersyukurlah kita punya orang tua yang bertanggung jawab, yang berusaha memenuhi kebutuhannya tanpa rasa malu, tanpa rasa sungkan dia bekerja. Ya, dimaki-maki sama atasannya, disuruh-suruh sama atasan, bahkan membersihkan barangkali WC, barangkali disuruhin segala macam lah. Kita tidak tahu, kita hanya tahu bagaimana orang tua mendatangkan uang, mendatangkan makanan. Kita tidak tahu bagaimana orang tua kita di tempat kerjanya. Jadi maki orang, dicaci maki orang, dimusuhin orang, kita nggak tahu. Kita taunya enaknya saja orang tua kita tuh membawa makanan, membawa uang dan seterusnya. Ya, orang tua sudah bersungguh-sungguh. Bahkan kadang-kadang sampai kepada berkorban fisik. Bahkan bisa jadi nanti juga banyak orang tua yang ketika mencari nafkah itu kemudian ya meninggal, wafat dalam bekerjanya itu. Karena kecelakaan di jalan barangkali, ya, atau karena keletihan di jalan barangkali, atau ada apa lagi yang lain. Karena yang namanya kematian akan selalu mengintai. Ya, kita hanya tahu
mendapatkan, kita hanya tahu kebutuhan kita dipenuhi, tapi kita tidak peduli dengan beratnya, letihnya, payahnya orang tua kita itu mencari nafkah. Kita hanya bisa menghabiskan, ya kita hanya bisa menuntut, merongrong orang tua tanpa kita tahu bagaimana sulitnya orang tua itu dalam mengumpulkan kebutuhan ya untuk kita seluruhnya. Terus, apakah ada seorang anak yang rela menemani ayah atau ibunya ketika bepergian, menggendongnya ketika badannya lemah atau letih, memeluk dan menyelimutinya dengan kasih sayang di kala kedinginan, menenangkan di saat sedang terkena musibah sakit dan lain sebagainya? Ada nggak? Jarang sekali ada anak begitu. Ayahnya mau pergi kemana, nengokin barangkali kakaknya atau adiknya ayah misalnya, atau hendak pulang kampung sana suatu keperluan, begitu juga ibu barangkali mau nggak nemani ibu? Atau kalau ibu fisik sudah lemah, mau nggak nganterin dengan mendorong kursi rodanya, atau kalau nggak ada menggendongnya? Ya, ketika ibu kedinginan, mau kita memeluknya atau menyelimutinya? Nah, semua itu dengan rasa kasih sayang. Ya, atau ketika sedang ada masalah orang tua itu, bisa nggak kita menenangkan ya masalah yang menimpa orang tua kita? Jangan malah menambah masalah, jangan bikin masalah. Kalau bisa orang tua punya masalah, malah kita yang menenangkan. Ya, bagaimana orang tua? Ya, seperti itu. Dan sikap kita terhadap mereka. Kemudian lagi, adakah anak yang berbicara santun, lemah lembut, dan penuh perhatian kepada kedua orang tuanya ketika berselisih dengan keduanya dan berbeda kehendak dengan keduanya? Ya, ada nggak anak yang bicara santun, lemah lembut, penuh perhatian, ya, ketika berselisih dengan orang tua? Yang ada marah, memaki. Ingat, ya, jangan kita memaki, jangan kita membentak, jangan kita itu bersuara keras kepada orang yang telah mengajarkan kita ini berbicara. Kapan kita berterima kasih kepada orang tua? Orang tua mengajarkan kepada kita ucapan makan, minum, pipis, dan yang lain-lainnya. Ketika kita sudah bisa berbicara, kita malah membentaknya, mengajaknya berdebat, mencelaknya. Nggak pantas. Kita tidak pantas mendebat, mencela, memaki orang yang telah mengajarkan kepada kita berbicara. Jadi orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Ya, banyaklah kita mendengar keluhan, ya, ataupun apa yang ada pada orang tua. Kita tenangkan jiwanya kalau mereka mendapatkan, ya, katakanlah persoalan karena sakitnya barangkali, atau mungkin karena dia misalnya ada masalah dengan saudara-saudaranya atau dengan tetangganya. Ya, kita tenangkan mereka. Bukan malah kita menambah masalah dengan kita kabur dari rumah misalnya, ngambil uangnya, atau misalnya bertengkar dengan saudara misalnya, ya, atau ada masalah di sekolah atau apa. Jangan malah membuat masalah, kalau bisa meringankan masalah orang tua. Dan itu insya Allah akan membahagiakan orang tua, membahagiakan kedua orang tua itu, termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jadi ada nggak orang-orang atau anak-anak yang seperti itu? Ya mungkin ada, namun semuanya itu dapat dihitung dengan jemari tangan kita. Ya, artinya nggak banyak. Dan tidak ada yang dapat berbuat baik. Ya, tidak ada orang yang dapat berbuat baik dan berbakti kepada keduanya kecuali orang-orang yang telah mendapatkan rahmat, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dan barokah dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kalau kita lihat dari kumpulan manusia, lalu kita lihat bagaimana mereka dalam hal berbakti, berbuat baik pada orang tua, sedikit sekali. Dan yang dapat berbuat baik, yang dapat berbakti kepada orang tua itu hanyalah orang-orang yang dapat rahmat saja, orang-orang yang dapat hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dihitung dengan jari berapa orang. Karena kita sehari-hari ya, dalam kehidupan nyata banyak anak yang dipanggil sama orang tua, ya lama betul menjawabnya. Tapi kalau dipanggil temannya cepat betul dia. Nah itu ya. Nah, maka jadilah kita yang sedikit tadi, yang mendapatkan rahmat, yang mendapatkan berkah, yang mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu dengan berbakti kepada orang tua. Padahal berbakti dan berbuat baik kepada keduanya itu, atau kepada salah satunya dari keduanya itu, banyak terdapat keutamaan dan faidah ya. Jadi berbakti dan berbuat baik kepada keduanya, atau berbakti dan berbuat baik kepada salah satu dari keduanya itu, ingat, itu banyak terdapat keutamaan dan faidah, baik itu di dunia dan juga di akhirat kelak. Ya, di akhirat kelak. Di antaranya sebagai sarana dan amalan
ya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar. Sarana bertawasul kepadanya, kepada Allah, dan meminta bantuan Allah untuk masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka dan lain sebagainya. Jadi berbakti kepada orang tua, baik kepada kedua-duanya atau kepada salah satunya, terdapat keutamaan dan faidah di dunia ataupun di akhirat nanti. Nah, di antaranya misalnya di antara faidah dan keutamaan adalah ya menjadi sarana dan amalan untuk bertobat. Jadi kita bisa bertobat kepada Allah dengan cara berbakti kepada orang tua. Atau kemudian juga sarana bertawasul ya untuk meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berbakti itu menjadi sarana untuk masuk surga dan dihindarkan dari neraka dan banyak lagi yang lain. Dalilnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu kemudian berkata begini, "Ya Rasulullah, inni asabtu dzamban aziman, fahal li taubah?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa besar, maka adakah jalan taubat bagiku? Beliau lalu bertanya, "Apakah engkau masih mempunyai ibu?" Ia menjawab, "Tidak." Maksudnya ibunya sudah wafat ya. Lalu beliau bertanya lagi, "Apakah engkau mempunyai bibi?" Yaitu saudara perempuan ibu. Ia menjawab, "Iya." Lalu beliau bersabda, "Berbuat baiklah kepada bibimu itu." Nah itu. Jadi kalau orang tua masih hidup dan kita pernah berbuat dosa besar, berbaktilah kepada ibu. Insya Allah dengan berbakti kepada ibu, dengan niat supaya dosa-dosa besar kita diampuni, dimaafkan oleh Allah, insya Allah akan menjadi sarana tobat. Berbakti kepada orang tua ini menjadi salah satu bentuk tobat kita kepada Allah dari perbuatan dosa besar. Kemudian lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah bepergian 3 orang sebelum kalian sehingga mereka menempati tempat bermalam di sebuah gua. Lalu mereka memasukinya. Tiba-tiba sebuah batu besar dari gunung runtuh dan menutupi gua yang mereka tempati. Lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhi sakhra ila an tad'ullaha bi salihi a'malikum." Ya, sesungguhnya tidak akan dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali jikalau berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kalian. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka. Jadi ada 3 orang. Nah, salah satu yang kita ambil adalah artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usianya, dan aku tidak pernah memberi minum susu kepada keluarga dan juga budak sahayaku sebelum keduanya. Pada suatu hari diriku jauh dari kaum ya untuk tujuan mencari sesuatu, yaitu mencari kayu bakar maksudnya. Aku tidak kembali kepada keduanya ya sehingga keduanya telah tertidur. Lalu aku memerahkan susu untuk keduanya, tetapi aku jumpai keduanya telah tertidur, dan aku suka memberi minum kepada keluarga dan hamba sahaya sebelum keduanya. Aku pun diam menunggu, sedangkan mangkuk ada pada tanganku menanti bangunnya keduanya dari tidur sampai matahari terbit. Lalu keduanya bangun dan meminum susunya. Ya Allah, jika aku melakukan hal ini dalam rangka mencari wajahmu, maka lapangkanlah dari kami apa yang kami ada di dalamnya dari batu ini. Maka kemudian rengganglah batu itu sedikit, hanya saja mereka tidak dapat keluar darinya." Nah, ini terkena dalam kalau kita baca kitab tawasul. Ya, berkenaan dengan 3 orang yang masuk ke dalam gua, kemudian tertutup pintu gua oleh satu batu besar sehingga mereka tidak dapat keluar dari gua tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Nah, kemudian ada yang berkata bahwa kita bisa keluar kalau kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh ya dari mereka itu. Nah, ada satu orang yang ketika dia berdoa menyebutkan perbuatan baik kepada kedua orang tuanya. Jadi dia punya kebiasaan untuk memberikan minum ya kepada keluarganya itu orang tuanya dulu, baru kemudian nanti anaknya, istrinya, dan budak sahayanya. Nah, cuma suatu saat ketika dia sedang pergi mencari kayu bakar untuk dijual, ya sampai tempat yang jauh. Begitu dia pulang sudah malam. Dan dia kembali ya untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya, keluarganya, yaitu memerah susu. Ya, kemudian diberikan kepada bapak ibunya, tapi ternyata sudah tidur. Dan dia tidak akan memberikan itu sebelum kedua orang tuanya. Ya, dalam riwayat yang lain sampai anak-anaknya menangis. Ya, tapi dia tidak mendahulukan ini, tapi yang didahulukan adalah kedua orang tuanya. Sampai akhirnya waktu fajar, kedua orang tuanya bangun, lalu dia segera menyerahkan susu itu kepada kedua orang tuanya. Setelah minum, baru kemudian yang lain. Nah, ini kalau memang termasuk amal soleh yang bertujuan ya untuk mencari ridho Allah,
maka minta supaya Allah melonggarkan, menggeser batu itu, ya. Karena ini merupakan bentuk tawasul, Allah kabulkan, yaitu dengan digeser batu itu. Ya, tetapi dengan geser itu masih sedikit, belum mampu untuk keluar dari tempat itu. Ini, jadi dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua, itu adalah merupakan amal soleh yang suatu saat ketika kita butuh bantuan Allah, lalu kita bertawasul kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kita, insya Allah menjadi bentuk yang dikabulkan oleh Allah. Boleh bertawasul dengan amal soleh kita, ya, bertawasul dengan salah satu di antara amal soleh kita, yaitu berbakti kepada orang tua kita, insya Allah akan Allah kabulkan. Kemudian lagi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bercerita, aku pernah bermimpi masuk ke dalam surga. Tiba-tiba aku mendengar suara orang yang sedang membaca, yaitu Al-Quran. Aku bertanya, siapakah orang ini? Mereka, yakni para malaikat, menjawab, dia adalah Harisah bin Nu'man. Lalu beliau berkata, kadzalikal birru wa kana abarran nas bi ummihi. Demikian itulah akibat berbuat baik, demikian itu berbuat baik. Ia, yaitu Harisah, adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Abdul Razak serta Ibnu Hibban. Ya, jadi menyebabkan orang masuk ke dalam surga, ya, seperti Harisah bin Nu'man, karena berbakti kepada orang tuanya. Begitu juga dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ragima anfuh summa ragima anfuh summa ragiba anfuh. Ya qila ma ya Rasulullah, qala man adraka walidahu indahul kibar ahaduhuma aw kilahuma summa lam yadkhulil jannah. Sungguh semoga terhina, maksudnya semoga terhina. Dikatakan kepada beliau, siapakah dia yang terhina itu ya Rasulullah? Kemudian beliau SAW menjawab, yaitu orang yang menjumpai orang tuanya atau kedua-duanya dalam usia lanjut, namun ia tidak masuk ke dalam surga karena keduanya. Jadi terhinalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tetapi tidak memanfaatkan, ya, kedua orang tua atau salah satunya itu untuk masuk ke dalam surga. Sayang, di depan matanya itu ada amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga, tapi dia sia-siakan. Dan akhirnya dia tidak masuk surga. Makanya orang yang ini hina betul. Ya. Celaka nih orang. Masa di depan mata dia ada amalan yang bisa memasukkan ke surga tapi tidak dimanfaatkan, coba. Ya, kita saja kalau ada suatu benda yang memang dimanfaatkan untuk sesuatu dan kita tidak manfaatkan, bodoh kita namanya. Ya, kalau kita hendak memetik buah yang ada di depan rumah kita, lalu kemudian di situ ada galah dan kita tidak memanfaatkan untuk mengambil buah tersebut, ya bodoh kita namanya. Ya. Jadi galah itu adalah merupakan sarana untuk memetik buah. Nah, orang tua itu adalah sarana untuk mendapatkan surga dan masuk ke dalam surga. Manfaatkan, jangan disia-siakan. Kalau sudah meninggal sulit kita berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib dalam setiap keadaan, baik itu di masa muda atau di masa tua mereka. Jadi misalnya ya anak ketika lahir orang tuanya masih muda, ya manfaatkan untuk berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya masih umur ya 40 misalnya. Apalagi nanti masa tua udah 60 ke atas. Ya, jadi di masa muda ataupun tua seorang anak wajib mempunyai, ya, sikap berbakti dan berbuat baik kepada keduanya. Keadaan kedua orang tua itu membutuhkan kepada tambahan dari perbuatan baik karena kondisi sudah lemah dan rentaknya tubuh mereka berdua. Ya, jadi harus lebih perhatian. Sudah semestinya bagi seorang muslim untuk menjaga orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sepuh, mempergauli dan menyayangi mereka. Jadi kita kepada orang lain saja, orang-orang yang sudah tua, orang-orang sepuh yang kalau berjalan saja sudah terbungkuk-bungkuk, yang kalau melihat saja itu sudah merasakan sulit, ya kita harus berbuat baik kepada mereka, apalagi orang tua sendiri. Ya, jadi jangan malah kemudian kita mempersulit mereka. Jadi kalau kita lagi naik kendaraan, dapat tempat duduk, lalu ada orang tua berdiri, ya persilahkan dia untuk duduk. Itu bentuk penghormatan kita kepada orang yang sudah tua. Gimana itu orang tua kita? Durhaka kepada kedua orang tua dapat menetapkan pelakunya masuk ke dalam neraka dan ditolak daripada rahmat Allah. Sedangkan berbakti kepada keduanya merupakan jalan yang terbentang menuju surga. Itu penjelasan Syekh Salim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW pernah menaiki mimbar. Ketika sampai ke undakan pertama, beliau mengatakan amin. Ya Allah kabulkanlah, maksudnya. Lalu naik ke undakan yang kedua, beliau juga mengatakan amin. Kemudian naik lagi ke undakan ketiga, beliau juga mengatakan amin.
Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar mengatakan amin sebanyak 3 kali. Maka beliau bercerita, ketika aku naik ke undakan pertama, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu bulan itu berlalu, tetapi ia tidak diampuni. Lalu aku pun ya Rasul berkata amin. Lalu ia berkata lagi, syaqiya abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah seorang hamba yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, namun mereka berdua tidak memasukkannya ke dalam surga, yaitu karena tidak berbakti kepada orang tua. Lalu kemudian yang ketiga, celakalah seorang hamba yang disebutkan namamu di dekatnya, tetapi ia tidak mengucapkan sholawat kepadamu, maka aku pun berkata amin. Nah, jadi celaka ya di sini ada 3, dan salah satunya adalah celakalah seorang hamba yang menjumpai kedua orang tuanya, ya ayah ibunya atau salah satunya ibu atau ayahnya saja, tetapi kedua orang tuanya itu tidak memasukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena anaknya itu tidak berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, makanya celaka. Dan Nabi pun mengaminkannya. Ya, jadi jangan seperti itu. Ya, begitu juga dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW pernah menaiki mimbar lalu berkata amin amin amin. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasul, apa yang telah terjadi padamu? Beliau kemudian menjawab, ya, malaikat Jibril alaihissalam berkata kepadaku, ragiba anfu abdin adraka abawaihi au ahaduhuma lam yudkhilhul jannah. Sungguh celakalah seorang hamba yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya, namun tidak menyebabkan masuknya dirinya, tidak menjadi penyebab masuknya dirinya ke dalam surga, maka aku pun mengucapkan amin. Nah, bersama dengan hadis yang tadi sudah disebutkan. Itu. Jadi celakalah, ya, sengsaralah, ya, rugilah orang yang menjumpai kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya masih hidup, lalu tidak memanfaatkan kedua-duanya atau salah satunya itu menjadi sarana buat dia masuk ke dalam surga. Maka sebab itulah berdasarkan kepada perilaku ya orang-orang soleh terdahulu, juga penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, manfaatkanlah kedua orang tua kita ini ya untuk menggapai surganya Allah, keridhoannya Allah, rahmatnya Allah, dan kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk kita kelak di hari kiamat. Jangan malah menjadi sarana masuknya kita ke dalam neraka karena kita mendurhakai mereka, ya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini memberikan faedah, memberikan manfaat kepada kita untuk semakin terdorong bagi kita, termotivasi diri kita untuk makin giat berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi orang tua kita masih ada, baik itu kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya. Ya, jagalah sikap kita kepada orang tua. Manfaatkanlah ya kondisi keadaan mereka, apapun yang terjadi pada mereka sekarang ini, supaya kita ini menjadi dekat kepada Allah, ya kurubat dengan Allah, ya masuk ke dalam surganya, diridhoi Allah, ya dengan kondisi orang tua, dengan cara kita berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Ya mudah-mudahanlah apa yang disampaikan di sini memberikan faedah kepada saya, juga kepada anak-anak saya, juga kepada keluarga besar saya, dan juga kepada kaum muslimin, jamaah pengajian, dan orang-orang yang mendengarkan kajian ini. Insyaallah mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan juga memiliki anak-anak yang soleh, bertakwa, beriman, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya, yang dengan ini nanti akan memasukkan ya mereka dan kita semuanya ke dalam jannahnya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ya kita dapat lanjutkan lagi nanti pada kesempatan yang lain tentang kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك